Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, inilah kondisi yang harus kalian alami pada saat ini di mana pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk belajar jarak jauh. Salah satunya mungkin nanti kalau kalian ketemu dengan saya, kalau di Google Classroom-nya, atau kalau misalnya nanti kita sudah bisa masuk, bisa bertatap muka, maka untuk pelajaran matematika akan diampu oleh Pak Slamet Margono. Otomatis kalau kalian mendengar nama Pak Slamet Margono udah kenal. Maka kalau kalian tidak kenal dan pasti tidak akan sayang sama saya. Saya pun sebenarnya sayang sama kalian. Walaupun mungkin kalau kalian dari kelas 1 sama kelas 2 kemarin tahu bahwa Pak Margono itu orang yang paling galak tapi katanya. Tapi buat saya tidak galak, itu kata saya. Tapi kata kalian mungkin itu galak, tidak apa-apa. Buat saya bisa menyampaikan ilmu ke kalian dan ilmu yang saya sampaikan itu nanti bisa bermanfaat buat kehidupan kalian, baik dunia mungkin maupun di akhirat. Ini sudah satu hal yang membuat saya mudah-mudahan di ilmu yang saya berikan ini sama Allah diterima dengan keikhlasan oleh kalian, dan mungkin kalian bisa menggunakan ilmu ini sampai akhir hayat kalian. Itu sangat bermanfaat buat saya juga untuk ke depan. Nah, hal yang cukup membuat kita harus belajar dengan menggunakan PJJ ini adalah yang pertama bahwa kondisi belum memungkinkan untuk kita bertatap muka. Makanya begitu kalian sekarang kemarin 3 bulan kemarin kalian menggunakan proses pembelajaran dengan daring, ini akan bersambung lagi pada episode kalian sudah naik kelas. Kelas 9 loh kalian sekarang. Ada hal yang mungkin kalian akan hadapi bahwa di kelas 9 kalian akan berbeda dengan kalian waktu di kelas 8 kemarin. Alhamdulillah kemarin kalian tanpa melalui proses ulangan harian yang 3 bulan tertunda tidak ada, ulangan semesteran yang tidak ada, kalian bisa naik langsung ke kelas 9. Dan begitu kalian kelas 9, saya memandang bahwa kalian itu harus lebih siap lagi dari kondisi kemarin. Kalaupun sekarang kalian belajar di rumah, ya harus siap. Keadaannya harus sama seperti kalian bertatap muka dengan guru kalian. Nah, di kelas 9 memang tuntutannya cukup besar karena kalian kalau lihat dari kurikulum yang ada, bahwa tahun ini kalian juga harus menghadapi ujian yang nanti akan dilaksanakan biasanya sekitar bulan April tahun depan, sekitar 2021. Yang satu yang saya ingatkan bahwa di kelas 9 progres kalian untuk belajar tidak boleh makin kendor, tapi harus lebih meningkat. Apalagi nanti di ujian, bentuk ujian soalnya kalau seperti yang nanti digariskan akan berbeda dengan soal-soal seperti tahun lalu. Walaupun tahun lalunya yaitu angkatan COVID-19 ini tidak ada ujian jadinya. Ya, jadi karena sudah dipersiapkan oleh kurikulum, otomatis kalian saya katakan bahwa kontrak belajar sama kita, ya kamu sama saya, ya kita akan berbeda karena di kelas 9. Ya, satu yang saya ingatkan sama kalian harus sadar bahwa kalian sudah kelas 9. Sadarnya gimana? Tidak usah disuruh-suruh kalau suruh belajar. Tidak usah disuruh-suruh kalau suruh mengerjakan PR. Tidak usah disuruh-suruh sampai waktu yang lama untuk melakukan latihan-latihan yang berkenaan dengan kondisi sekarang ini. Nanti saya harapkan begitu kalian bertatap muka, kalaupun misalnya sekarang kita masih ber-PJJ ini, ya jarak jauh kayak gini, kalian sudah harus siap semuanya. Siap dalam kapasitas bahwa kalian udah harus siap belajar, siap menghitung, siap menggunakan konsentrasi kalian untuk belajar. Ingat kelas 9. Itu yang pertama saya ingatkan. Yang kedua, beberapa materi-materi yang akan kita sampaikan berkenaan dengan kondisi ini cukup banyak. Jadi satu semester ini Bapak harapkan kalian sudah menyelesaikan semua program semester yang sudah kita buat. Artinya ada beberapa hal nanti yang saya sampaikan bahwa beberapa mata pelajaran khususnya untuk matematika ini akan diselesaikan dalam waktu 1 semester ini.
Semester 2 kalian akan ketemu dengan kondisi yang sudah banyak latihan. Latihan tertulis, latihan komputer, latihan di Google Form sekarang 2 bulan 3 bulan ini, mudah-mudahan cepatnya cepat berlalu sehingga kita bisa cepat tatap muka dan kalian bisa mendengarkan suara saya yang menggelegar. Kalau sekarang saya tidak bisa mengucapkan dengan kuasa yang menggelegar karena kebetulan kita masih jarak jauh. Ya. Untuk materi-materi semester ini, tolong nanti kalian juga harus siapkan. Kalau kalian sudah punya buku matematika kelas 9, silakan kalian cari buku-buku matematika kelas 9. Saya tidak selalu menuntut sama kalian untuk mencari buku terbitan Y, tidak. Yang penting buku yang kalian punya, yaitu buku paket itu, ya. Judulnya adalah Matematika kelas 9, kurikulum 2013 atau kurikulum terbaru atau kurikulum revisi dan lain sebagainya, terserah buat. Mau terbitan apa aja silakan. Nggak ada mengharuskan kalian untuk menggunakan terbitan X tadi seperti saya bilang. Terbitan Y dan lain sebagainya. Jadi kalau nanti kita sudah tatap muka, saya minta kalian untuk matematika ini kalian sudah memegang buku paket 1, ya, 1, silahkan terbitan mana aja. Yang penting judulnya Matematika kelas 9 kurikulum 2013 atau kurikulum revisi dan lain sebagainya. Itu yang pertama, yang kedua yang saya sampaikan. Yang ketiga, hal yang menjadi pokok penting dari proses pembelajaran kita semester ini, tadi materi semester 2 sudah saya tarik ke semester 1. Jadi mudah-mudahan 4 bulan 5 bulan ini kita ketemu nanti itu kalian sudah menyelesaikan semua materi yang ada di kelas 3. Ada 6 materi yang nanti akan kalian terima di semester ini. Nanti akan saya sebutkan, silakan kalian simak, silahkan kalian mungkin mau dicatat, ya dicatat. 1, ini 2 dan seterusnya. Dan perlu kalian ingat, kalian juga saya harapkan punya buku pendamping. Kenapa harus buku pendamping, Pak? Karena matematika itu bisa karena banyak latihan. Bukan karena otaknya kalian cerdas. Otak cerdas bisa menyelesaikan soal, oke. Tapi begitu dengan menghadapi masalah-masalah yang ada di luar, bisa jadi kalian tidak bisa mengerjakan masalah itu. Tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Karena matematika juga ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh realnya kalau misalnya kalian membangun masjid-masjid, kalau kalian lihat masjid-masjid itu bentuknya kok kubahnya berbentuk seperti setengah bola, bulat. Atau bentuknya kerucut atau bentuknya apa? Seperti kalian lihat sekarang yang lagi ngetop itu kan berubah fungsinya. Masjid Hagia Sophia yang ada di Turki, ya, menjadi dari museum menjadi masjid lagi, dikembalikan ke fungsi awalnya. Nah, ini sebuah hal yang menjadi polemik dan kita pasti baca semua itu. Mudah-mudahan kalian juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Kita lihat kubahnya berbentuk wow, ya, subhanallah, itu bagus sekali. Kemudian apalagi kalau misalnya kalian yang sudah ada yang pernah ke sono atau kalian yang baru lihat itu, wow, ornamennya sedemikian ini, dan itu dihitung oleh seorang muslimin, seorang ilmuwan muslim, sehingga menjadi bangunan arsitektur yang cukup bagus. Kalau kalian punya ilmu agama yang bagus, kuat, kalian akan mencari ilmu-ilmu yang lain, dan ilmu yang lain adalah membuat dorongan buat kalian selalu untuk selalu belajar. Ingat, belajar sepanjang hayat. Ya, kembali lagi ke topik yang ketiga yang mau saya sampaikan. Bahwa yang ketiga adalah materi-materi yang akan kita bahas di semester ini adalah materi-materi sudah 1 tahun di kelas 3. Bisa kalian catat. Yang pertama saya bacakan bahwa nanti kita akan belajar bilangan berpangkat dan akar. Bilangan berpangkat dan akar. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 100 pangkat 2, 100 pangkat 3 dan lain sebagainya, itu adalah bilangan berpangkat.
Bilangan akar, akar 1000, akar 10.000, akar 144, akar 5, dan lain sebagainya itu. Ya, untuk bilangan pangkat dan bilangan akar ini, bentuk akar ini nanti juga dalam bentuk proses yang lainnya, yaitu penggunaannya dalam penjumlahan, penggunaannya dalam proses pengurangan, perkalian, pembagian. Misalnya akar 5 dikalikan akar 8 sama dengan berapa? Atau mencari akar A dikalikan dengan akar B, hasilnya apa? Itu. Materi pertama, bilangan berpangkat dan akar, bentuk akar. Materi yang kedua, ini materi kesebangunan dan kekongruenan. Dalam kehidupan sehari-hari apa Pak itu Pak? Dalam kehidupan sehari-hari, materi kesebangunan dan materi kekongruenan ini kita gunakan. Misalnya kalau masang tegel, masang tegel ya. Kalau masang tegel, kenapa harus nat-natnya masih ketemu dengan tepat? Nah itu untuk menunjukkan bahwa dia itu bangunnya sebangun. Kalau yang satunya bentuk segitiga, kamu gabung dengan bentuk kerucut, mana bisa aja ketemu. Kok kerucut? Kalau bangun datarnya bukan kerucut ya. Segitiga, misalnya segitiga sama kaki digabungkan dengan lingkaran. Waduh, susah. Tapi lihat di masjid. Di masjid, tegel yang ada di masjid kita ukurannya adalah 60 kali 60 misalnya. No, dan masing-masing ketemu rata. Tebet, hasilnya terpasang dengan lurus. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masalah sehari-hari ini yang nanti kalau kalian masuk jurusan arsitektur, masuk kalian jurusan teknik sipil, akan menggunakan matematika banyak sekali. Tapi kalau yang kalian memang tidak suka matematika, nggak apa-apa. Kehidupan itu tidak harus tergantung sama matematika doang. Kalian mau jadi seorang ekonom? Wow, boleh. Nggak ada yang larang. Kalian menjadi seorang hafiz, saya doakan supaya kalian jadi seorang hafiz yang komitmen sampai mencari sanad dan lain sebagainya. Sanadnya Al-Jazairi, tambah lagi, wow, sampai keluar kalian menuntut ilmu. Ingat, menuntut ilmu sepanjang hayat. Yang ketiga, volume dan luas bangun sisi lengkung. Ya, volume dan luas bangun sisi lengkung. Oh, sisinya berlengkung, berarti meliputi tabung, kemudian kerucut, ya, kemudian meliputi satu lagi adalah bola. Permukaannya bulat semuanya. Permukaannya gimana Pak bola? Bisa diukur, bisa kita praktekkan, ya. Kemudian yang keempat, yang berkenaan dengan materi yang harus kalian pelajarin untuk semester ini. Yang keempat adalah barisan bilangan dan deret bilangan. Nah ini gimana nih Pak? Nah dalam kehidupan sehari-hari biasanya itu kalau misalnya kalian menumpuk, suka bermain apa itu kalau di TV itu, pluk yang pakai ini ya, pakai apa? Saya belum tahu namanya itu. Nah makin Nah ditumpuk, kalau bawahnya 5 berarti atasnya berapa? 1, 2, 3, 4. Bawah atasnya lagi berarti 1, 2, 3. Atas materi 2, 1. Nah bentuknya menjadi segitiga, bentuk kerucut. Nah itu bisa kita hitung. Salah satunya misalnya, kalau di dalam kehidupan sehari, ini contohnya, meja, kursi yang ada di bioskop, kalau zaman dulu bioskop, kalau kan sekarang ada namanya Cineplex, atau 21 studio dan lain sebagainya, itu diurut tuh. Di depan itu tempat duduknya hanya dihuni oleh tempat duduk cuma berapa. Kemudian bertambah 2. Jadi misalnya depannya 5 ditambah 2 lagi jadi 7, ditambah lagi ditambah terus makin ke atas makin banyak. Kalau zaman dahulu, zaman Pak Margono Kepungkur ya, kalau duduk di depan itu bayarnya murah. Makanya kalau kalian suruh bayar bioskop itu zaman dulu itu kalau di depan itu bayar murah. Karena apa? Capek kita nontonnya ya. Tapi kalau kalian duduknya di belakang, makin enak, makin nyaman. Wah, makin banyak gitu kelas VIP kalau sekarang ya. Tapi kalau kalian nonton konser ya otomatis pasti nyarinya yang di depan gitu kan, biar bisa langsung. Tapi nggak tahu, kalau saya mah nggak tahu apa-apa hal-hal kayak gitu. Ya, itu ya.
Tempat duduknya bisa kita hitung, bertambah berapa, bertambah berapa, bertambah berapa. Itu namanya nanti kita sebut sebagai deret. Untuk barisan bilangan ini, nanti ada yang namanya barisan bilangan aritmetik dan barisan bilangan geometri. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, adalah peluang kejadian. Nah, ini tidak akan saya ajarkan secara detail sama kalian. Karena nanti Pak Margononya ngajarin judi. Ya, judi itu haram. Itu kan kalau orang Irama. Nah, itu saya tidak mengajarkan itu. Jadi nanti untuk peluang dan peluang kejadian ini saya hanya berikan pengantar-pengantar saja. Dan yang terakhir adalah pengolahan dan penyajian data. Ini sudah banyak kalian di kelas 2 materi ini juga masih sambungan dari Mas Tigro. Tapi ada lebih khusus dalam kapasitasnya, bukan kayak di SD kalau mentang-mentang pengolahan dan penyajian data ini mencari rata-rata, mencari apa itu titik tengahnya, modus, mencari median, itu aja tidak sama itu. Tapi padahal lebih tinggi, ada variabel nanti. Kemudian juga kalaupun misalnya soalnya bentuknya rata-rata akan berubah. Sebagai contohnya misalnya rata-rata setinggi 5 orang anak adalah 170. Waduh, ini raksasa semuanya ini. Kemudian datang 1 orang anak, rata-ratanya menjadi 167. Berapakah tinggi badan anak itu? Nah, itu soalnya sudah tarafnya itu, bukan soal berapakah rata-rata dari 7 orang anak jika tingginya ini 5 orang anak gitu. Nah, itu udah materinya udah materi-materi SD ya. Nah, ini 6 materi yang harus kalian siapkan. Saya ingatkan bahwa beberapa hal yang tadi saya sampaikan itu adalah kontrak belajar yang harus kita taatin semester ini. Ingat, nanti kalau kita sudah mulai tatap muka, kalian harus mengerjakan PR, ya kerjakan dengan baik. Ya, saya ingatkan, kerjakan dengan baik. Biasanya juga nanti juga sistem kebut 1 pagi. Artinya berangkat kalian pagi-pagi. Wah, ini contoh-contoh dari kakak-kakak kalian dulu selalu gitu. Berangkatnya misalnya pelajaran jam pertama, 6:30 udah nyampe di sekolah. 6:30 sudah copy paste. Saya nggak mengharapkan itu. Percuma kalian copy paste dari teman tapi kalian nggak ngerti. Mending kalian ngerjakan 1, 2, 3 soal. Tapi kalian paham daripada kalian mengerjakan 10 soal atau 20 soal selesai tapi kalian nggak ngerti sama sekali. Ya, itu yang saya ingatkan buat kalian. Sampai di sini hari ini, mudah-mudahan hari ini adalah awal pertama pertemuan kita ya. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi di lain waktu dan kita masih akan terus belajar untuk membuat kalian selalu lebih menyiapkan ke depan bahwa perjalanan kalian masih panjang. Kalian masih akan menempuh pendidikan SMA nanti habis ini, atau SMK, atau aliyah, atau pesantren, dan masih ada perjalanan lagi. Ada yang mau kuliah ke luar negeri atau di Indonesia aja, itu harus kalian kejar terus. Ingat ya, kalian harus lebih baik daripada kemarin. Artinya apa? Bahwa hari ini kalian harus lebih maju daripada kemarin. Kalau di kelas 1 saya nggak bisa matematika, hari kelas 9 saya harus pinter, saya harus bisa. Dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.